Hotel Zin Canggu Bali, Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022, merayakan hari ulang tahun kelima. Di usia yang masih belia ini, Zin Canggu Bali terus berupaya untuk tumbuh dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar bersama ratusan karyawan yang saat ini turut membesarkan Zin. Menurut pemilik Hotel Zin Canggu, Manengu Peters, meski sempat diterpa pandemi COVID-19, namun Zin tetap bertumbuh. Pasalnya, keberadaan pandemi COVID-19 menjadi tantangan serta kesempatan terus mengelola dengan baik produk dan mendapat tim yang luar biasa. Akibat COVID-19, saat ini Zin menjadi lebih kuat dibandingkan sebelum COVID-19. Ya, astungkara lah. Dengan COVID pun kita masih bisa berjalan dengan teman-teman yang sama, dengan tim-tim yang baik. Dan ya selama sebelum COVID kita sudah berkembang, tapi ya dengan COVID ada challenge yang luar biasa yang dihalangi untuk perkembangan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya COVID juga ngasih kami kesempatan yang banyak, kesempatan juga untuk product development dan juga untuk mendapat tim-tim yang luar biasa committed dan juga mengajari produk-produk yang baru yang kita punya. Jadi kalau dari sisi kami, saya pikir astungkara kita bisa lihat kita menjadi lebih kuat dari sebelum COVID. Pihaknya berharap, bibit-bibit yang telah ditanam selama 5 tahun terakhir, bisa berkembang lebih banyak ke depannya, bersama dengan karyawan yang saat ini ada sebanyak 150 orang. Kedepan pihaknya juga akan kembali mengembangkan properti baru, untuk bisa memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat, melalui Zin Impact. Jadi harapan ke depan adalah bibit-bibit yang kita tanam selama 5 tahun ini bisa berkembang lebih banyak, sama-sama dengan tim-tim kita. Kita sekarang ada 150 karyawan di sini. Kami juga akan membangun hotel di Ubud dan di Unggasan, dan di samping juga kita masih membangun hotel baru. Jadi di dalam ambisi kami juga selalu mau lihat apa impact kami di lingkungan dan di social impact. Jadi salah satu project yang kami punya adalah Zin Impact. Zin Impact itu Zin Impact. Jadi kami mencoba kalkulasi dan juga antisipasi doing business di sini apa yang terjadi. Oke, salah satu yang kami selalu bisa tahu, kami juga mendukung anak-anak yang kerja di sini. Dari kebanyakan anak-anak di sini dari Bali, tapi juga ada dari Jawa, dari Sumba, dari segala macam. Jadi anak-anak yang ada motivasi dan ambisi untuk melanjutkan karier mereka di hospitality. Jadi itu satu. Itu yang jelas. Yang kedua, dengan hospitality group pasti kita selalu ada impact di lingkungan, apakah itu keamanan atau juga environment. Jadi dari situ kami pikir kami harus ada analisa impact bisnis kami. Jadi karena itu kita ada program namanya Zin Impact. Di situ kita lihat bagaimana dengan limbah, apakah itu limbah cair atau limbah yang lain-lain misalnya, atau penggunaan air seperti apa, barang-barang yang kami pakai di dalam pembangunan, dan juga seperti energi bagaimana, seperti kalau kita bisa lihat di kafe ini tidak ada AC, jadi banyak cross ventilasi supaya juga hemat di dalam penggunaan energi. Jadi kita di dalam Zin Impact itu kita melihat lingkungan, tapi kita juga melihat misalnya salah satu pilar kita di Zin Impact itu adalah namanya Zin Academy. Di dalam Zin Academy itu kita mengundang anak-anak dari seluruh Indonesia untuk ikut Zin Academy kita. Jadi itu seperti akademi untuk hospitality di Bali. Jadi kita mengundang mereka untuk mendapat ilmu di dalam kawasan pariwisata. Yang lain yang kami sudah lihat adalah bagaimana kendaraan, karena seperti semua kita tahu
kendaraan selalu adalah challenge yang luar biasa, bukan cuma di Bali, di seluruh dunia, karena semakin banyak orang bisa membeli kendaraan, apakah itu mobil atau motor. Jadi di dalam itu kita ada program namanya Zin Green Mobility. Zin Green Mobility. Di situ tahun lalu kami sudah mulai investasi di motor-motor listrik. Ya, jadi seperti kita bisa lihat di sini kita ada deal dengan beberapa produk yang kami pakai untuk tim-tim kita sendiri, untuk staff kita, dan juga untuk tamu-tamu yang ada di hotel ini. Jadi di situ kami lihat kami mau mendukung revolusi dari kendaraan yang dulu ke kendaraan listrik. Ya, jadi transformasi itu. Kami juga sudah lihat dan berbicara apakah itu dengan pemerintah di Bali, tapi di pusat pun di Jakarta, atau juga kita diskusikan dengan PLN apa ide mereka ke depan. Jadi ke depan transformasi, apalagi negara seperti Indonesia itu perkembangannya akan luar biasa. Tapi challenge-nya pasti akan ada. Challenge-nya di jalan, tapi juga di logistik-logistik yang lain. Jadi di situ kita ada program namanya lease to own untuk staff kita. Jadi kami investasi di motor-motor listrik yang kita bisa lease kembali ke staff kami. Berarti dari internal dulu ya? Dari internal dulu. Karena kalau saya ngomong sama pihak-pihak dari pasar, apakah itu yang pemilik Smooth atau Swap atau yang merek-merek yang lain, salah satu challenge adalah adaptasi. Karena mereka belum, jadi publik itu belum biasa dengan konsep yang baru. Itu selalu butuh waktu. Jadi dari Zin kami mau mencoba untuk mendukung program Bali, program Jakarta, program Indonesia untuk melanjutkan transformasi itu. Jadi dari sisi kami pikir grup yang paling penting di perusahaan kami adalah staff kami. Karena itu ada 150 orang, baru ada 150 kakak. Jadi kalau kami bisa mendapat program yang bisa diajukan ke mereka, jadi saya pikir adaptasi dari kendaraan listrik akan lebih cepat karena mereka bisa ambil barang itu mereka bisa pakai ke rumah, ke kampung, ke desa, ke Banjar, kemana-mana.